Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Agung Dwi Prasetyo. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai materi eksponen. Eksponen ya. Nah, eksponen itu apa sih? Eksponen itu bisa dibilang sebagai bilangan berpangkat. Sebenarnya materi ini sudah diajarkan sejak bangku SMP ya, tapi di kelas 10 diulang kembali pada semester 1. Baik, lanjut aja. Eksponen namanya atau bilangan berpangkat. Sebelum kita masuk apa itu eksponen, kita harus tahu dulu definisinya. Jadi definisinya ini. Baik, ini definisinya jika n adalah sebuah bilangan bulat positif dan a bilangan real, maka an didefinisikan sebagai perkalian n faktor yang masing-masing faktornya ialah a. Maksudnya gimana? Nih, kayak gini bentuknya. A pangkat n sama dengan a kali a kali a titik 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 sampai kali a. Dan ini sebanyak n faktor. Nah, ini sebagai a ini sebagai pembilang bilangan pokok disebutnya, bilangan pokok atau basis, bisa juga disebut basis. N ini sebagai pangkatnya. Oke, langsung aja ke contohnya. Misal 2 pangkat 3. Kalau dalam bentuk definisi gimana? Ya udah, berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktornya kan. Kemudian kalau misalnya 1/3 pangkat 3, faktornya gimana? Ya udah, min 1/3 dikali min 1/3 kali min 1/3. Begitu pula dengan kalau misalnya x pangkat 4, berarti x kali titik ya, berarti ini perkalian titik ya maksud saya, kali x kali x. Nah, 1, 2, 3 sebanyak 4 faktornya. Oke, lanjut. Nah, bilangan berpangkat ini atau yang biasa disebut eksponen memiliki sifat-sifat. Adapun sifat-sifatnya sebagai berikut. Sifat-sifat eksponen. Sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Sifat pertama ada a pangkat n kali a pangkat m, itu akan menjadi a pangkatnya menjadi penjumlahan n tambah m. Kedua, a pangkat n dibagi a pangkat m sama dengan pangkatnya menjadi pengurangan. Kemudian a pangkat n kemudian tutup kurung pangkat m di luarnya, pangkatnya akan menjadi perkalian n kali m. Kemudian ada lagi a pangkat 0, maka otomatis 1. Dan nomor 5, a pangkat negatif n sama dengan 1 pangkat a pangkat n. Ini lanjut 6, a pangkat, nah ini akar ya, sebentar biar lebih enak. Akar a pangkat n
sini akar M, maka bentuk eksponennya N A pangkat N per M. Kemudian lanjut, misal ada akar gini, ini N, di sini M, di sini A, maka A pangkat 1 per N dikali M, ya, perkalian. Oke, kira-kira itu aja sekilas tentang sifat-sifat eksponen. Adapun contoh-contohnya kita tulis ya. Contoh soal, misal ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, itu berapa? Pakai sifat yang pertama ya, nih. Jadi pangkatnya menjadi penjumlahan karena basisnya sudah sama nih. Yang diperhatikan itu basis. Lihat, basis sama-sama 2. Kalau udah sama-sama 2, berarti si pangkat ini bisa langsung dijumlahkan. Patokannya di basisnya udah sama apa belum. 3 tambah 4 berarti 2 pangkat 7. Kemudian misal ada 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3. Kalau pembagian menjadi pengurangan ya, pangkatnya jadi 3 pangkat 6 dikurang 3, yaitu 3 pangkat 3. Ya, sesuai dengan sifat yang kedua ya, nih. Oke, lanjut ke 3. Contoh 3, misal ada 5 pangkat 2, luarannya 3. Nah, ini tinggal dikalikan aja nih si ininya. Jadinya 5 pangkat 2 kali 3, yaitu 5 pangkat 6. Nah, biar setara, ini deh hitam. Nah, 5 pangkat 6 ya. Kemudian lanjut 4. Kalau misalnya 2 pangkat 0, 1. Ini sesuai dengan sifat 4. Terus contoh lagi, 1 juta dipangkatin 0, hasilnya 1 juta. 1. Oke, lanjut. Nah, yang kelima, ini misal 4 pangkat negatif 3. Maka ini akan berubah bentuk nih menjadi 1 per 4 pangkat 3. Nah, ini kan kalau misalnya pangkatnya negatif, otomatis yang tadinya dia di atas atau sebagai pembilang menjadi penyebut nih di bawah. Ini kan penyebut ya, yang atas pembilang. Jadi otomatis kalau misalnya udah jadi penyebut, pangkatnya jadi positif. Oke, lanjut contoh 6. Apa tuh? Oh ya, oke. 3 pangkat 6 akar apa ya, 2 deh. Kalau 2 nggak perlu ditulis. Kalau akar 2 nggak perlu ditulis ya. Berarti kalau eksponennya 3 pangkat berapa? Ini sesuai dengan sifat ini. N-nya berarti sebagai pembilang ya. N-nya sebagai 6. Jadi atas dia. Nah, 2-nya ini kan ini ya akarnya. Berarti di bawah dia. Jadi 3 pangkat 6 per 2. Nah, kita ini nih, biar rapi. 3 pangkat 6 per 2. Nah, ini kan 6 per 2 ini sama aja kayak 6 dibagi 2 ya. Jadinya 6 bagi 2, 3. Nah, udah. Itu contohnya. Contoh yang terakhir 7. Sesuai dengan yang ke-7 ini. Oh ya, misal saya punya
Di sini 3, sini 6 deh. 4. Ya udah, sesuai dengan sifat yang ketujuh. Tinggal dikalikan kan ininya. Jadi 4 pangkat 1 per 3 kali 6, atau 3 kali 6 itu 18. Jadi 4 pangkat 1 per 18. Gampang kan? Gampang lah, masa nggak bisa. Easy peasy lah kayak gini mah. Oke. Untuk melatih kalian atau melatih ini ya, kita kasih latihan soal deh. Oh ya, saya kasih contoh satu lagi deh. Ini kan yang gampang ya, yang sederhana. Kira-kira nih, saya kasih contoh soal lagi. Nomor 1, contoh soal lagi ya. Misal ada 32 dalam kurung di sini 3. Nah, 32 ini bisa kita ubah nih menjadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 32. Coba kira-kira berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Jawab betul. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Nah, luarnya masih 3 ya. Kenapa 2 pangkat 5? Karena coba kalau kita jabarin, 2 pangkat 5 itu sama dengan berapa? 2-nya atau sebanyak 5 kan? Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. Bener ya? Nah, kalau udah kayak gini, sesuai dengan sifat yang keberapa nih? Sifat ketiga ya, nih. Sifat ketiga, maka tinggal dikali pangkatnya. 2 pangkat 5 kali 3. Jadi 2 pangkat 15. Nah, gampang kan? Contoh lagi. Contoh ya. 1 per 64 deh. 64 ya. Gampang-gampang. Nah, ini bisa kita ubah dulu nih. 64. Ini faktornya bisa 4, bisa 2, atau bisa 8. Kalau misalnya basisnya 8 ya, kalau ini kan basisnya 2 nih, yang sebelumnya. Basisnya 2. Kalau misalnya 8 berarti 8 pangkat berapa yang hasilnya 64? 8 pangkat 2. Oke, betul. 8 pangkat 2, ini kita ubah dulu. Jadi 8 pangkat 2 ya. 8 kali 8 64, betul ya. Nah, kalau misalnya ini pengen kita jadiin pembilang gimana? Sesuai dengan sifat yang ke sini. Kalau mau 8 pangkat 2 nya taruh atas, otomatis nanti pakai yang sifat ke 5 nih, yang kelima ya. A pangkat n negatif n sama dengan 1 pangkat 1 per A pangkat n. A nya ini sebagai 8. Nah, ini tinggal balik aja nih. Jadinya si pangkatnya menjadi negatif. Jadi 8 pangkat negatif 2. Tuh, gampang ya. Lanjut gak nih? Contoh soal lagi deh. Misal 16 yang gampang-gampang. Jangan 16. 3 deh. 27 dibagi 9 deh. Nyatakan dalam bentuk pangkat. Atau jangan.
langsung aja 27 bagi 3 3 ya. Tapi kita harus tahu dulu step by stepnya nih, jangan deh. Apa ya kira-kira? Ini aja deh, 2 X pangkat 0 berapa ya. Nih contoh, ingat apapun yang dipangkatin 0 hasilnya 1 sesuai dengan sifat yang keempat ya. Nih berarti X pangkat 0 hasilnya 1, berarti tinggal diubah aja X pangkat 0 di sini 1. Nah terus 2 kali 1 hasilnya 2. Udah, kira-kira contohnya ini aja ya paling. Nah sekarang saya mau kasih soal kalian sebagai latihan aja, mau dikerjain ya silahkan, nggak dikerjain ya udah. Oke, contoh soal ya. Soalnya apa ya, sederhanakanlah. Dua pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4, terus 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 3 berapa, terus 32, terus di sini pangkat 5 deh berapa, terus sama 4 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 berapa hasilnya. Terakhir 5 biar ganjil enak. 3B ya, 3B dipangkatin 3 deh, jadinya berapa. Oke, itu aja video dari saya atau pembelajaran dari saya. Apabila terdapat pertanyaan atau ada yang masih kurang dimengerti, silakan tulis di kolom komentar aja ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.